Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa risalah terbaik, risalah kebenaran yang diajarkan kepada umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Nabi Muhammad semuanya berakhlak. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa mempelajari risalah-risalah yang disampaikan oleh beliau hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai karena Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan juga ibu, bapak, serta saudara-saudara kita di rumah atau dimanapun berada, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita berangkat membahas pelajaran kita yang hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, larangan mengkonsumsi minuman-minuman yang haram. Karena itu pada anak-anakku sekalian, Bapak telah memberikan tugas yang pertama, tolong dikerjakan. Yang belum mengerjakan, yang sudah alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang belum mengerjakan, secepatnya dikerjakan. Yang belum mendapatkan informasi, tolong yang sudah mengerjakan diinformasikan kepada teman-teman yang belum mengerjakan. Anak-anak sekalian, itu nilai adalah penting bagi kamu. Karena guru-guru kamu hanya menulis nilai kamu, bukan guru yang memberikan nilai, tapi kamulah yang memberikan nilai dan guru hanya menuliskan saja. Karena itu tugas dari guru siapa saja, guru bidang studi apa saja, tolong secepatnya dikerjakan. Insya Allah ilmunya akan berkah. Bila orang sudah disiplin, taat pada guru, dan mengikuti nasihat-nasihat orang tua, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian, pada hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Macam-macam sujud, seperti sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari sujud syukur dan sujud tilawah serta sujud sahwi, akan terbiasa diri kita mempraktekkan sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari.
Tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Karena itu manusia sujud di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Khalik. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Khalik. Sujud syukur bisa dilakukan dikarenakan mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Contoh, kita mendapatkan nikmat, kita lapar nih, kelaparan, tidak punya uang. Tiba-tiba ada teman memberikan sedikit rezeki untuk makan. Maka kita disunahkan untuk bersyukur pada Allah. Dapat rezeki sedikit, bersyukur pada Allah. Dapat rezeki banyak, bersyukur pada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Kemudian terhindar dari musibah. Banyak terjadi pada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita ketika duduk-duduk di bawah pohon, kenapa bergerak sendiri menjauhi pohon? Tidak lama setelah itu ranting pohon itu jatuh. Nah, pas tepat di mana kita duduk itu. Nah, itu terhindar dari musibah. Makanya kita disunahkan sujud syukur karena terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Hukum sujud syukur sunnah karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Nah, sunnah itu terdiri dari kebiasaan Rasulullah, perkataan Rasulullah, sikap Rasulullah. Itu adalah sunnah yang kita disunahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk 1 nikmat. Mendapatkan nikmat 2 kali, sujud lagi 2 kali. Terhindar dari musibah juga sujud syukur. Sujud syukur. Sebelum sujud syukur tidak perlu berwudu atau wudu terlebih dahulu. Tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sunnah yang dilakukan di luar sholat tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Yang penting menutup aurat. Itu sujud syukur. Sujud syukur contoh peristiwa bagi pelajar yang layak dilakukan sujud syukur. Seorang anak yang pintar, kemudiannya sakit. Beberapa hari tidak turun, kemudian setelah ke rumah sakit sampai beberapa bulan dia tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia bermunajah kepada Allah, membaca Al-Quran terus, karena Al-Quran adalah sebagai obat, maka dia yakin akan itu
lalu dia mengamalkan dan membaca Al-Quran. Ternyata dia sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini patut bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan nilai yang tinggi, naik kelas atau lulus ujian akhir dengan nilai dan prestasi yang tinggi, maka kita harus sujud syukur. Menjadi juara kelas atau juara dalam suatu pertandingan, satu event dia menang dan juara satu, maka dia harus melakukan sujud syukur. Insya Allah, jika kita selalu melakukan sujud syukur atau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kita tidak minta dikasih oleh Allah. Nikmat luar biasa Allah itu, maha pengasihnya Allah dan maha penyayangnya Allah kepada umatnya. Allah memberi tidak pilih kasih, semua dikasih. Tapi Allah maha rahman, dia menyayangi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapatkan beasiswa, dia juga harus berterima kasih kepada Allah dengan cara bersujud syukur pada Allah. Kemudian mendapatkan penghargaan seperti menjadi siswa teladan, siswa terbaik di sekolah maupun di tingkat yang lebih tinggi seperti di SMA, kemudian perguruan tinggi. Dia selalu berprestasi karena dia adalah orang yang bersyukur pada Allah, yang selalu bersyukur pada Allah, maka dia tidak lupa sujud syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Seorang yang selamat dari banjir bandang seperti di Kalsel, kemudian semestinya bersyukur kepada Allah. Kita baru ingat, mungkin masih hangat-hangatnya Sriwijaya yang jatuh, menelan korban semuanya sudah meninggal dunia dengan keadaan pesawat hancur berkeping-keping. Namun ada satu yang selamat ketika dia mau naik Sriwijaya di bandara, ya, pada saat dia mau naik ternyata surat keterangan bahwa dia bebas dari COVID itu sudah kelewatan 3 hari. Makanya dia tidak bisa naik pesawat. Kita hanya berencana dan rencana Allah lebih besar. Dan kita tidak boleh marah-marah atas peristiwa yang terjadi pada kita. Karena semua pasti ada hikmahnya. Nah, sekarang dia merasa senang, merasa gembira. Tadinya dia marah-marah. Nah, karena itu orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka dia akan marah karena dia tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Karena itu kita harus benar-benar dan pandai-pandai mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada kita. Bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur ini, Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau bisa juga kita memakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Siapa saja yang membaca
dan siapa saja yang mendengarkan bacaan, maka dia disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan setelah membaca atau setelah mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya atau pendengarnya melaksanakan sujud sajadah. Ayat yang termasuk ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran ada di 15 surah. Mari kita lihat. Ayat-ayat yang mengandung surah ayat-ayat sajadah. Pertama surah Al-A'raf ayat 206 yang berbunyi yusabbihunahu walahu yasjudun. Kemudian yang kedua Ar-Ra'du ayat 15 wadilalahum bil wuduwi wal asal. Surah yang ketiga An-Nahl ayat 50 yang berbunyi wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keempat Al-Isra ayat 109 yang berbunyi wa yazidum khusyu'an. Yang kelima surat Maryam ayat 58 yang berbunyi kharru sujjadau wa bukiya. Surah yang keenam Al-Hijr Al-Hajj Al-Hajj ayat 18 innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian yang ketujuh Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi la'allakum tuflihun. Yang kedelapan surah Al-Furqan ayat 16. Bunyinya wazadahum nufura. Yang 9 An-Naml ayat 26 yang berbunyi Rabbul Arsyil Azim. Yang ke-10 surah As-Sajdah ayat 15 yang berbunyi wahum la yastakbirun. Yang ke-11 surah As-Sad ayat 24 yang berbunyi wa kharra raki'an wa anaba. Yang ke-12 surah Fussilat ayat 38 yang berbunyi wa hum la yasjudun. Saya ulangi yang berbunyi wa hum la yas'amun. Yang ke-13 surah An-Naml ayat 62 yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu. Yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21 yang berbunyi la yasjudun. Yang terakhir adalah surah Al-Alaq ayat 19 yang berbunyi wasjud waqtarib. Nah, inilah surah-surah yang mengandung dan ada bacaan-bacaan sujud tilawah yang mengharuskan kita sujud melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud tilawah, ketentuan-ketentuannya adalah 1. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Biasanya dilakukan
pada hari Jumat subuh. Hari Jumat subuh biasanya imam itu membaca surat sajadah, sujud sajadah. Kemudian apabila dilakukan dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, kemudian berdiri lagi tanpa tumanina, melanjutkan bacaan jika masih ada. Jadi orang yang melakukan sholat itu ketika melakukan sujud sajadah, imam melakukan sujud sajadah, maka makmum pun harus melakukan sujud sajadah. Yang ketiga, dilakukan di luar sholat. Caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir kemudian sujud, setelah itu bangkit dari sujud dan membaca takbir tanpa membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tidak perlu mengucapkan salam. Yang keempat, sebelum sujud tilawah tidak perlu ambil air wudhu dulu. Tidak perlu ambil air wudhu terlebih dahulu. Tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Kemudian yang kelima, sebaiknya menghadap kiblat. Kalau tidak tahu kiblatnya, arah kiblatnya, yang penting sujud. Yang keenam, kalau yang membaca ayat sajadah imam, ternyata imam tidak sujud sajadah, disunnahkan pendengarnya makmum tidak sujud. Ya. Kalau imam tidak sujud, jangan sujud. Nah, batal sholatmu. Ya, jangan membuat aturan sendiri. Sholat ada pemimpinnya, yaitu imam. Tidak boleh sujud sendiri. Itu kamu sudah meninggalkan imam itu kalau kamu sujud. Kemudian ketentuan ketika sujud tilawah hendaklah membaca bacaan sujudnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini bacaan sujud sajadah. Mudah-mudahan anak-anak semua, kita semua bisa mengamalkan sunnah Rasul ini, yaitu sujud sajadah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama-sama kelompoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud lupa atau sujud yang dilakukan karena ragu. Ragu dalam bacaan sholat atau jumlah rakaat sholat atau ada kesalahan bacaan sholat. Sujud sahwi dilakukan dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa atau keraguan-raguan. Sujud sahwi seperti kalau kamu lupa misalnya waktu rakaat kedua harusnya sujud tahiyat, melakukan ini tahiyat awal, tasyahud awal, ternyata langsung bangun, ya, sempurna berdirinya sedekap
tidak boleh, tidak perlu kita turun untuk melakukan tasyahud awal. Maka kalau kita turun ke bawah dan duduk tasyahud awal, sholatnya jadi batal. Karena Kenapa? Karena tasyahud awal itu sunnah. Sedangkan berdiri itu adalah rukun. Tidak boleh rukun dikalahkan dengan sunnah. Namun, kalau kita nanti sudah selesai, karena kita tidak melakukan melakukan tasyahud awal, maka di akhir sholat, pada saat setelah sujud dan sebelum salam, setelah membaca tahiyat akhir, sebelum salam, kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Jumlah sujud sahwi dilakukan dua kali di akhir sholat. Contoh, setelah kita melakukan sujud, maka duduk dan tidak membaca apa-apa. Setelah sujud sahwi, kita tidak boleh membaca apa-apa. Tidak ada bacaan khusus di situ. Langsung setelah duduk, kemudian sujud kembali. Contoh yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi. Satu lupa tadi sudah, duduk tahiyat awal, lupa jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat. Pada saat rakaat ketiga, kita bingung, ini rakaat yang keempat apa yang ketiga. Maka kita disunahkan ambil yang ketiga, lalu berdiri lagi satu rakaat. Kemudian setelah kita penuhi dan kita lakukan satu rakaat, kemudian tahiyat akhir, kemudian kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Kelebihan rakaat ruku atau sujud karena lupa. Kita lupa, waktu sudah dapatkan 3 rakaat, kita ragu, kita berdiri lagi, sujud 1 kali, tidak apa-apa, tidak batal. Tapi ingat, di akhir salam, sebelum salam maksudnya, itu melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. 1. Sujud sahwi tidak perlu takbir. Tidak ada takbir intikal di sana. Tidak ada takbiratul ihram di sana. Dia langsung sujud. Ya. Sujud. Setelah sujud, pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun salat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud, tapi tidak membaca apa-apa ketika kita bangun dari sujud. 3. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pula pada sujud sahwi. 4. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga dilakukan sesudah salam. Waktunya tidak terlalu lama dari salam tadi, tapi hukum pelaksananya tidak wajib. Misal, kita sujud, harusnya kita melaksanakan sujud sahwi karena kelupaan.
tadi ada bacaan yang tertinggal, ada bacaan yang salah, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi. Tetapi setelah salam, maksudnya sebelum salam tidak ada sujud sahwi, langsung salam. Ketika itu ada yang mengingatkan, kenapa tadi tidak sujud sahwi? Langsung sujud sahwi. Allahu Akbar, langsung sujud sahwi untuk memenuhi dan menebus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam sholat atau kekeliruan atau keraguan-raguan yang terjadi dalam sholat kita. Tata cara sujud sahwi. Apabila lupa tahiyat awal tadi, tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga, maka tidak perlu duduk kembali, tapi teruslah rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir salat dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 6. Apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lain, maka hendaklah makmum mengingatkan imam dengan cara membaca subhanallah. Belum juga didengar, ulangi lagi subhanallah sampai 3 kali. Bagi laki-laki atau perempuan untuk mengingatkan perempuan itu cukup dengan menepuk punggung tangan kita. Bagi wanita ditepuk begini 3 kali. 3 kali. Nah, caranya seperti itu, ya. Yang ketujuh, jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya, maka hendaklah salah seorang makmum yang ada di belakang mengingatkan dengan cara membacakan ayat tersebut supaya imam ingat dan meneruskan bacaan. Di sini ada catatan, ada himbauan kepada kita, kalau kita tidak mengerti tata cara sholat berjemaah, kita jangan berdiri pas di belakang imam. Cari orang yang bisa dan paham tata cara sholat berjemaah. Kalau kita nanti, kenapa harus begitu? Kalau kita nggak bisa, nggak tahu bagaimana cara pelaksanaan sholat berjemaah, kita di belakang imam, pas imam batal atau buang angin, maka yang wajib mengganti itu adalah pas orang yang di belakang imam. Kalau nggak bisa, gimana nanti? Ya, maka bubar sholatnya nanti. Kemudian yang ketujuh, apabila lupa mengenai jumlah rakaat, apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, tadi sudah saya singgung, maka tetapkan 3 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali, bacaan sujud sahwi seperti berikut. Subhanallah, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Baca 1 kali, subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ini bacaan sujud sahwi. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham dan memahami apa yang telah Bapak uraikan ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai karena Allah, tetaplah kalian menjaga kebersihan di rumah, menjaga kesehatan di rumah. Kalau kita jalan keluar rumah, tetap memakai
protokol kesehatan, atau masker, karena pandemi COVID itu penularannya melalui hidung dan mulut. Karena itu kepada anak-anak semua, jaga kesehatan, jauh jarak, jaga jarak, dan tetap ibadah. Jangan sampai gara-gara COVID ini tidak mau lagi sholat ke masjid. Insya Allah, bila kita mengagungkan Allah, mengedepankan Allah, insya Allah penyakit itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini dulu. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.